Perkenalkan, nama saya Gani Dian Firdaus dengan NIM 4401419013. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu subbab 7 teori belajar behavioristik, yaitu menjelaskan pandangan behaviorisme tentang belajar. Kata belajar merupakan kata yang tidak asing lagi, bukan, dalam kehidupan sehari-hari kita. Kata belajar ini bahkan sudah kita dengar dari kecil dan sering kita ucapkan juga dalam keadaan kegiatan sehari-hari. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa arti dari kata belajar itu sendiri? Nah, jika kita bertanya kepada seseorang pun, jawaban dari arti belajar ini bermacam-macam ya teman-teman, karena batasannya itu sangat luas. Buku Psikologi Pendidikan, belajar merupakan proses perubahan perilaku. Nah, perubahan perilaku ini dapat berwujud perilaku yang tampak atau overt behavior, dan ada juga perubahan perilaku yang tidak tampak atau inner behavior. Contoh dari perubahan perilaku yang tampak yaitu menulis, membaca, memukul, menendang, menyanyi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk contoh perubahan perilaku yang tidak tampak itu yang melibatkan akal kita, seperti berpikir, bernalar, dan berhayal. Perubahan perilaku yang diperoleh dari hasil belajar itu bersifat permanen, dalam artian perubahan perilaku yang terjadi akan bertahan dalam waktu yang relatif lama, sehingga ketika suatu waktu mendapat perilaku tersebut dapat digunakan untuk merespon suatu stimulus. Perubahan perilaku yang terjadi di dalam diri kita itu tidak semuanya merupakan hasil dari kegiatan belajar. Ada beberapa perubahan perilaku yang terjadi karena bukan dari hasil kegiatan belajar. Contohnya, ketika jari teman-teman terkena api, maka secara refleks teman-teman akan menarik jari teman-teman sebagai bentuk pertahanan diri. Dan ada juga perubahan perilaku yang disebabkan karena faktor kematangan. Contohnya, anak kecil yang berusia 9 bulan dapat berjalan karena telah mencapai kematangan untuk berjalan. Kemudian lanjut ke aliran behavioristik. Aspek penting yang dikemukakan oleh aliran behavioristik dalam belajar adalah bahwa hasil belajar atau perubahan perilaku itu tidak disebabkan karena kemampuan internal manusia atau insight dari manusia itu sendiri, tetapi dikarenakan karena faktor stimulus yang menimbulkan respon. Jika dikaitkan dengan kegiatan belajar mengajar, maka supaya aktivitas belajar siswa dapat memperoleh hasil belajar yang optimal, maka seorang guru atau pendidik harus mampu merancang suatu rangsangan atau stimulus semenarik mungkin dan sespesifik mungkin, sehingga akan mudah direspon oleh siswanya. Oleh karena itu, siswa akan memperoleh hasil belajar apabila dapat memahami hubungan antara stimulus dan respons tersebut. Pendapat dari seorang tokoh yaitu Skinner tahun 1958 menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan perilaku, yang wujud perilaku itu ada yang tampak dan tidak tampak. Kegiatan belajar diartikan sebagai suatu proses, sehingga dibutuhkan waktu sampai beberapa lama supaya dapat mencapai hasil belajar. Dan hasil dari proses belajar itu berupa perubahan perilaku yang lebih sempurna atau lebih baik dari perilaku sebelumnya sebelum melakukan belajar. Perubahan perilaku yang disebabkan karena faktor kematangan itu tidak diartikan sebagai hasil dari belajar. Misalnya pada hewan, burung dapat terbang karena telah mencapai kematangannya, dan manusia yaitu anak-anak dapat berjalan ketika sudah mencapai kematangannya untuk berjalan. Namun demikian, sebagai manusia harus selalu berusaha untuk belajar dalam kehidupannya. Contoh perubahan perilaku dari kegiatan belajar yaitu seorang anak yang cemas ketika melihat dokter sedang memegang jarum suntik. Mengapa contoh tersebut
merupakan perubahan perilaku dari kegiatan belajar, karena kita dapat melihat bahwa dari contoh anak tersebut belajar menghubungkan antara jarum suntik dengan rasa sakit, sehingga tubuhnya secara emosional akan bereaksi ketika melihat jarum suntik tersebut. Reaksi tubuh tersebut diperoleh secara tidak sadar, tetapi juga diperoleh dari kegiatan belajar. Kemudian, seorang siswa yang mampu mengerjakan soal perkalian dengan cepat merupakan contoh dari hasil belajar yang diperoleh secara internal, yaitu yang kita kenal dengan berpikir. Perlu teman-teman ketahui bahwa proses belajar yang terjadi pada setiap individu itu ada berbagai macam caranya. Terkadang proses belajar itu dilakukan secara sengaja. Misalnya seorang siswa mendapatkan sebuah informasi dari seorang guru di dalam kelas. Kemudian ketika seorang individu mendapatkan istilah baru atau kosakata baru setelah membaca sebuah buku. Dan terkadang juga proses belajar itu dilakukan secara tidak sengaja. Contohnya seperti yang tadi, yaitu reaksi seorang anak ketika melihat sebuah jarum suntik. Namun perlu teman-teman ingat bahwasanya aktivitas belajar manusia itu akan terjadi terus-menerus sepanjang waktu. Karena apa? Setiap manusia berinteraksi dengan lingkungan akan menimbulkan suatu stimulus, dan manusia tersebut juga akan memberikan reaksi suatu respon terhadap stimulus tersebut. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Erlita dengan NIM 4401419014. Subbab yang akan kita lanjutkan yaitu prinsip-prinsip belajar. Salah satu tugas seorang guru adalah mengajar. Dalam kegiatan mengajar, ini tentu tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Guru harus menggunakan teori dan juga prinsip-prinsip belajar agar bisa bertindak secara tepat. Apa saja prinsip-prinsip belajar? Prinsip-prinsip belajar ada 5 kategori. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu penguatan. Eksperimen yang dilakukan oleh Skinner dengan menggunakan tikus atau burung merpati melahirkan prinsip-prinsip belajar. Sebagai seorang guru, Skinner menyatakan bahwa perilaku akan berubah sesuai dengan konsekuensi yang diperolehnya. Konsekuensi yang menyenangkan akan membuat perilaku, dan konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah perilaku. Dengan kata lain, konsekuensi yang menyenangkan dapat meningkatkan frekuensi munculnya perilaku. Sementara itu, konsekuensi yang tidak menyenangkan akan mengurangi frekuensi belajar. Konsekuensi yang menyenangkan pada umumnya disebut sebagai penguat atau reinforcer. Sementara itu, konsekuensi yang tidak menyenangkan disebut sebagai hukuman. Penguatan merupakan unsur penting dalam belajar, karena penguatan akan memperkuat perilaku. Menurut Skinner, penguatan itu ada 2 macam, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif adalah penguatan yang sesuatu bila diperoleh akan meningkatkan probabilitas respon atau perilaku. Kemudian yaitu penguatan negatif, yaitu sesuatu yang apabila ditindakkan akan meningkatkan probabilitas respon. Dengan kata lain, penguatan negatif sebenarnya adalah merupakan hukuman. Prinsip belajar yang kedua yaitu hukuman.
Konsekuensi yang tidak memperkuat dalam arti memperlemah perilaku disebut hukuman. Hukuman yang dimaksud yaitu untuk memperlemah atau meniadakan perilaku tertentu dengan cara menggunakan kegiatan yang tidak diinginkan. Dalam kegiatan belajar, pemberian hadiah lebih efektif dalam mengubah perilaku seseorang. Karena itu, memberikan hukuman untuk memperoleh perilaku hendaknya diterapkan secara bijak. Hukuman yang diberikan guru sebetulnya tidak akan menghilangkan perilaku, karena hukuman hanya dapat melatih seseorang berbuat tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Hukuman dapat menyebabkan seseorang mengaitkan hukuman dengan orang yang menghukum, bukan dengan perilakunya. Banyak orang tua, guru, atau hakim memiliki pandangan yang salah tentang hukuman. Pada percobaan ini, Skinner menyatakan bahwa hadiah atau reward lebih efektif daripada hukuman. Kemudian prinsip belajar yang ketiga yaitu kesegeraan pemberian penguatan. Penguatan yang diberikan segera setelah perilaku muncul akan menimbulkan efek terhadap perilaku yang lebih baik dibandingkan dengan pemberian penguatan yang diulur-ulur waktunya. Misalnya, anak begitu selesai memenangkan perlombaan kemudian langsung diberikan hadiah dan naik ke atas panggung, efeknya akan lebih baik daripada pemberian hadiah setelah beberapa hari kemudian. Kesegeraan pemberian penguatan ini bertujuan yang pertama yaitu untuk dapat membuat kejelasan hubungan antara perilaku dan konsekuensi. Kemudian yang kedua yaitu dapat meningkatkan nilai informasi terhadap balikan itu sendiri. Dalam pelajaran menulis karangan bebas misalnya, siswa yang memperoleh balikan dengan benar akan meningkatkan motivasi dalam menyelesaikan tulisannya dan segera mungkin untuk memperbaiki tulisannya yang dianggap kurang benar. Prinsip belajar yang keempat yaitu jadwal pemberian penguatan. Penguatan dapat diberikan secara terus-menerus atau berantara. Jika setiap respon diikuti dengan penguatan, maka tindakan ini dinamakan pemberian penguatan secara terus-menerus. Sebaliknya, jika sebagai respon yang mendapatkan penguatan, maka tindakan ini dinamakan pemberian penguatan secara perantaraan. Bagian respon yang diperlukan melalui penguatan perantara itu dapat berdasarkan pada sejumlah respon yang dibuat oleh seseorang. Dalam peristiwa itu, diantaranya peristiwa itu, jadwal pemberian penguatan dinamakan jadwal pemberian penguatan perbandingan atau ratio schedule, di mana penguatan diberikan pada salah satu di antara sejumlah respon yang diinginkan. Dengan demikian, guru dapat memberikan penguatan pada setiap respon atau pada respon kedua, 5 ke 10 dan seterusnya. Penguatan berantara dapat diberikan dengan menggunakan jarak waktu atau time interval antara penguatan secara bervariasi. Dalam hal ini, guru menggunakan jadwal jarak waktu atau interval schedule dalam memberikan penguatan. Misalnya, guru memperkuat respon yang dilakukan oleh siswa setelah melewati jarak waktu 1 menit atau 2 menit atau 10 menit jarak penguatan yang diberikan sebelumnya. Untuk prinsip yang kelima yaitu peranan stimulus terhadap perilaku.
Penguatan yang diberikan setelah munculnya suatu perilaku sangat berpengaruh terhadap perilaku. Demikian pula, stimulus yang mendahului perilaku disebut juga dengan antecedent perilaku, memegang peranan penting. Ada beberapa stimulus yang mempengaruhi perilaku, yaitu petunjuk, diskriminasi, dan generalisasi. Petunjuk dinamakan stimulus antecedent karena akan memberikan informasi kepada setiap orang mengenai perilaku yang akan memperoleh hadiah dan perilaku yang akan mendapatkan hukuman. Petunjuk ini bentuknya beraneka ragam dan memberikan pemahaman kepada setiap orang mengenai kapan harus mengubah perilakunya dan kapan tidak harus mengubah perilakunya. Misalnya, guru olahraga meminta semua siswa untuk lari lapangan sebanyak 5 kali dalam waktu 20 menit. Anak yang tidak mampu memenuhi target yang diharapkan akan memperoleh hukuman, sedangkan yang mampu memenuhi target akan diberi hadiah. Kemudian ada diskriminasi, yaitu setiap individu telah belajar membedakan tentang kapan sebaiknya mengajukan pertanyaan dan kapan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Diskriminasi dilakukan dengan cara menggunakan petunjuk, tanda atau informasi untuk mengetahui kapan suatu perilaku akan memperoleh penguatan. Selanjutnya yaitu generalisasi. Generalisasi pada setiap orang tidak dapat berlangsung begitu saja. Biasanya, apabila program manajemen perilaku berhasil diperkenalkan di lingkungan tertentu, perilaku seseorang itu akan secara otomatis akan menjadi baik di lingkungan yang lain. Setiap orang dan juga siswa belajar mendiskriminasikan perilaku di berbagai lingkungan. Agar generalisasi itu terjadi pada individu, maka generalisasi itu harus direncanakan. Program manajemen perilaku yang berhasil digunakan di dalam pelajaran PPKN misalnya dapat dialihkan kepada pelajaran lain seperti IPS agar terjadi proses generalisasi perilaku. Proses pengalihan perilaku ini diharapkan siswa dapat melaksanakan tugas belajar di berbagai situasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Anissa Tilsa Putri dengan NIM 44014190012 ingin menjelaskan mengenai teori belajar classical conditioning. Nah, teori ini dikembangkan oleh Ivan Pavlov. Dia adalah seorang psikolog asal Rusia. Pavlov mempelajari bagaimana anjing percobaannya menjadi terkondisi untuk berliur walaupun tanpa diberi makan. Sebagai binatang percobaan, anjingnya dioperasi kelenjar air liurnya sehingga bila anjing mengeluarkan air liur tersebut dapat ditampung untuk dilakukan observasi. Menurutnya, anjing mengeluarkan air liur karena melihat makanan. Respon ini bersifat alamiah. Disebut respon alamiah karena respon ini tidak berkondisi dan stimulusnya juga disebut stimulus alamiah. Yang muncul dalam eksperiennya adalah apakah bunyi bel dapat menimbulkan air liur pada anjing? Apabila hal tersebut terjadi, maka bunyi bel tersebut berkedudukan sebagai stimulus berkondisi. Dalam respon yang berwujud keluarnya air liur disebut respon yang berkondisi. Untuk memperhatikan persoalan tersebut, selanjutnya Pavlov mengadakan penelitian secara intensif untuk menimbulkan respon berkondisi. Ditempuh dengan jalan memberikan stimulus berkondisi berbarengan atau sebelum diberikan stimulus alamiah. Pemberian stimulus ini dilakukan berulang kali, sehingga pada akhirnya akan terbentuk respon berkondisi, atau anjing mengeluarkan air liur sekalipun tidak diberikan stimulus alami atau makanan.
Pada akhir percobaan penyajian stimulus kondisi atau bel berbunyi, ternyata menghasilkan respon berkondisi atau mengeluarkan air liur. Dalam hal ini, stimulus berkondisi atau bel berbunyi tidak disajikan secara bersamaan dengan stimulus alami atau daging. Dari ketiga tahap eksperimen tersebut, dapat dijelaskan bahwa yang pertama, apabila stimulus alami atau daging disajikan di hadapan anjing, maka anjing akan membentuk respon alami atau mengeluarkan air liur. Yang kedua, apabila stimulus berkondisi atau bel diberikan setelah diberikan stimulus alami, maka respon berkondisi tidak akan terbentuk. Dan yang ketiga, respon berkondisi akan terbentuk apabila stimulus berkondisi diberikan sebelum atau berbarengan dengan stimulus alamiah. Kemudian, Pavlov melanjutkan eksperimen dengan menyajikan stimulus bervariasi. Dengan pemberian stimulus yang bervariasi, apakah anjing dapat membedakan stimulus yang disertai dengan penguatan dan yang tidak disertai dengan penguatan? Nah, Pavlov ini menggunakan dua macam lampu dalam melakukan eksperimen. Yang pertama, lampu berwarna merah disertai dengan pemberian makanan sebagai stimulus alami. Dan yang kedua, ada lampu hijau yang tidak disertai dengan pemberian makanan yang dilakukan berulang kali kepada anjing percobaan dari eksperimen tersebut. Nah, terbukti bahwa anjing akan mengeluarkan air liur apabila melihat lampu merah sekalipun tidak diberi makanan karena sudah terbentuk respon berkondisi. Sebaliknya, ketika melihat lampu hijau dinyalakan, anjing tidak akan mengeluarkan air liur karena berdasarkan pengalaman yang diperoleh, munculnya lampu hijau ternyata tidak diberi makanan. Dari eksperimen tersebut bisa menarik kesimpulan yang kemudian dijadikan sebagai prinsip belajar, yaitu bahwa dalam diri anjing akan terjadi pengkondisian selektif berdasarkan atas penguatan selektif. Dalam arti, anjing dapat membedakan stimulus yang disertai dengan penguatan dan stimulus yang tidak disertai dengan penguatan. Karya Pavlov dalam eksperimen tersebut menekankan pada aspek pengamatan dan pengukuran, serta penggalian aspek belajar sehingga dapat membantu penelitian tentang belajar secara ilmiah. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amdina Rosada dengan NIM 440141910. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori koneksionisme. Teori koneksionisme pertama kali dikembangkan oleh Edward Thorndike di Amerika Serikat. Dalam percobaannya, Thorndike menggunakan kucing sebagai hewan percobaannya. Dan dalam eksperimen tersebut, Thorndike mengukur berapa waktu yang dibutuhkan oleh kucing untuk keluar dari kandang hewan percobaan. Hingga akhirnya, kucing pertama kali keluar dari kandang percobaan dengan jalan coba-coba. Setelah kucing tersebut melakukan berbagai cara untuk keluar dari kandang, akhirnya kucing tersebut menemukan suatu tuas yang digunakan untuk membuka kandang tersebut sehingga kucing dapat keluar. Nah, dalam eksperimen tersebut, Thorndike menyimpulkan bahwa semua kucing percobaannya itu dapat keluar dari kandang, namun ia membutuhkan waktu untuk mempelajari bagaimana cara untuk keluar dari kandang. Dari eksperimen tersebut, Thorndike menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu hal yang bersifat trial and error atau coba-coba. Dan dalam perkembangannya, untuk kemajuan belajar itu membutuhkan waktu dan bukan termasuk batu lompatan. Berdasarkan pada percobaan yang telah dilakukan, Thorndike pada akhirnya mengemukakan 3 macam hukum belajar, yaitu hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum akibat. Yang pertama yaitu hukum kesiapan atau the law of readiness. Agar proses belajar berlangsung dengan baik, maka dibutuhkan individu yang siap untuk belajar. Ada 3 keadaan yang menunjukkan berlakunya hukum ini. Yang pertama yaitu apabila individu memiliki kesiapan untuk bertindak atau berperilaku dan dapat melaksanakannya, maka dia akan mengalami kepuasan. Yang kedua, apabila individu memiliki kesiapan untuk bertindak atau berperilaku tetapi tidak dapat melaksanakannya, maka dia akan merasa kecewa. Yang ketiga, jika individu tidak memiliki kesiapan untuk bertindak atau berperilaku dan dipaksa untuk melakukannya, maka dia akan merasa tidak nyaman.
Yang kedua yaitu hukum latihan atau the law of exercise. Hubungan atau koneksi antara stimulus dan respons akan menjadi kuat apabila sering dilakukan latihan. Oleh karena itu, hukum latihan ini memerlukan tindakan belajar sambil bekerja. Yang ketiga yaitu hukum akibat atau the law of effect. Apabila sesuatu memberikan hasil yang menyenangkan atau memuaskan, maka hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi semakin kuat. Dan sebaliknya, apabila hasilnya tidak menyenangkan, maka kekuatan hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi melemah. Di samping ketiga hukum tersebut, Thorndike juga mengemukakan 3 hukum lain yang bersifat sekunder, yaitu yang pertama ada multiple response, yang kedua ada set atau attitude, dan yang ketiga ada associative shifting. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori operan conditioning. Teori ini dikembangkan oleh Burr Frederick Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Skinner ini memandang manusia seperti mesin. Seperti mesin lainnya, manusia bertindak secara teratur dan dapat diramalkan responnya terhadap stimulus yang datang dari luar. Menurut Skinner, hadiah dapat meningkatkan probabilitas timbulnya respon. Suatu tindakan dapat dinyatakan sebagai penguatan atau tidak adalah tergantung dari efek yang ditimbulkan. Tekanan utama dalam teori ini adalah pada respon atau perilaku dan konsekuensi yang menyertainya. Oleh karena itu, seseorang harus membuat respon sedemikian rupa untuk memperoleh penguatan maupun hadiah yang menjadi stimulusnya. Misalnya nih, siswa memiliki semangat dan akan belajar dengan lebih baik apabila mengetahui akan mendapatkan nilai yang baik juga. Nilai yang baik itu kan merupakan hasil yang baik. Jadi hasil yang baik ini merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik terhadap usaha belajar selanjutnya. Misal, contohnya, siswa yang belajar sungguh-sungguh akan mendapatkan nilai yang baik dalam ujian. Nilai yang baik itu mendorong siswa untuk belajar lebih giat lagi. Nilai baik ini merupakan operan conditioning atau penguatan yang positif. Sedangkan anak yang mendapatkan nilai yang buruk pada waktu ujian, dia akan merasa takut tidak naik kelas. Karena takut ini, dia terdorong untuk belajar lebih giat lagi. Hal ini disebut penguatan negatif. Searah dengan dua jenis perilaku tersebut, Skinner membedakan dua macam pengkondisian, yaitu satu, ada classical conditioning. Classical conditioning ini di mana individu tidak perlu membuat respon atau aktivitas dalam memperoleh hadiah, sebab tinggal menunggu dari orang lain. Dua, ada operan conditioning. Operan conditioning ini di mana organisme harus membuat respon atau aktivitas yang memperoleh hadiah. Selanjutnya ada modeling dan observational learning. Menurut Bandura, dinyatakan bahwa belajar pada diri individu tidak dibentuk oleh konsekuensi atas perilaku yang ditampilkan, tetapi belajar secara langsung dari modelnya. Nah, Bandura ini mengembangkan 4 tahap melalui pengamatan atau modeling. Yang satu ada tahap perhatian. Pada tahap ini, individu memperhatikan model yang menarik, berhasil, atraktif, dan populer. Melalui perhatikan model ini, individu dapat meniru bagaimana cara berpikir dan bertindak orang lain serta penampilan model di hadapan orang lain. Jadi, contohnya seperti guru di dalam kelas dapat menarik perhatian siswa dengan cara menyampaikan petunjuk belajar yang jelas dan menarik, dan memotivasi siswa untuk memperhatikan pelajaran yang hendak disajikan. Dua, ada tahap retensi. Retensi ini merupakan guru telah memperoleh perhatian dari siswa, guru memodelkan perilaku yang akan ditiru.
oleh siswa dan memberi kesempatan pada siswa untuk mempraktikannya atau mengulangi model yang telah ditampilkan. Contohnya seperti guru olahraga setelah menunjukkan cara memukul bola tenis dengan benar, kemudian siswa diminta mencoba menirukan guru dalam memukul bola tenis. Yang ketiga ada tahap reproduksi. Tahap reproduksi ini siswa mencoba menyesuaikan diri dengan perilaku model. Misalnya, setelah siswa mengamati cara memukul bola tenis yang diperagakan oleh guru olahraga dan mempraktikannya beberapa kali, siswa kemudian akan diminta membuat pukulan seperti yang dilakukan oleh gurunya. Yang keempat ada tahap motivasional. Pada tahap ini, siswa akan menirukan model karena merasakan bahwa mereka melakukan pekerjaan yang baik akan meningkatkan kesempatan untuk memperoleh penguatan. Kegiatan belajar mengajar melalui model atau pengamatan yang termotivasi oleh suatu harapan bahwa meniru model secara benar akan memperoleh penguatan, di mana guru dalam menyelenggarakan pembelajaran di kelas seringkali menggunakan cara belajar ini, di mana anak yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar kemudian diberikan penguatan berupa pujian, sehingga anak yang tidak mampu menjawab pertanyaan dengan benar memiliki harapan untuk menjawab pertanyaan yang lain dengan benar agar memperoleh pujian secara sama yang diperoleh oleh temannya. Konsep penting lainnya dalam teori belajar ini melalui pengamatan dan modeling adalah pengaturan diri atau self-regulation, di mana dalam kegiatan belajar ini individu mengamati perilaku sendiri, menilai perilakunya sendiri dengan standar yang dibuat sendiri, dan memperkuat dan menghukum diri sendiri apabila berhasil maupun gagal dalam berperilaku. Setiap orang memiliki pengalaman seperti ini ketika memperoleh keberhasilan dan kegagalan dalam berperilaku. Keberhasilan dan kegagalan itu diukur dengan harapan tertentu sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Contohnya, siswa yang memperoleh nilai baik, kemudian dia melakukan introspeksi terhadap perilaku belajar yang telah dilakukan, dan harapan untuk memperoleh nilai setelah dalam 1 semester belajar dengan sungguh-sungguh. Apabila nilai yang diperoleh itu telah memenuhi harapan, maka dia akan merasa puas